Halo semuanya, kali ini kita bertemu kembali pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan mendiskusikan tentang sibling divari. Baik, sebelum kita membicarakan lebih lanjut tentang sibling divari, jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu sekaitan dengan adanya sibling divari ini. Salah satunya adalah tentang peristiwa yang dihadapi oleh seorang anak, di mana salah satu peristiwa kunci dalam kehidupan anak adalah kelahiran adik baru. Kehamilan itu sendiri merupakan waktu ideal bagi anak-anak untuk memahami dari mana bayi berasal dan bagaimana bayi itu dilahirkan. Seorang anak mungkin memiliki reaksi campuran terhadap adik baru, bisa bergairah karena mendapatkan teman bermain baru, atau mungkin akan merasa takut akan ditelantarkan oleh orang tuanya. Ya, sebelum kita berbicara lebih lanjut, ada baiknya dulu kita kembali mengingat tentang sibling divari itu. Jadi saat kalian mendengar kata sibling divari, apa yang pertama terlintas pada pikiran kalian? Apa yang mungkin kalian bayangkan saat mendengar pertama kali kata sibling divari? Ya, mungkin bagi sebagian dari kalian akan mendefinisikan sibling divari itu sebagai pertengkaran antar dua saudara. Kita lihat dulu definisi yang sudah saya rangkum dari beberapa definisi oleh beberapa pakar. Ya, kita mulai dari definisi pertama. Yang mendefinisikan sibling adalah perasaan tidak nyaman yang ada pada anak berkaitan dengan kehadiran orang asing yang semula tidak ada. Dalam hal ini adalah saudara yang dilahirkan oleh ibunya, yang dianggap mengancam posisi anak sebelumnya, ditujukan dengan perasaan iri hati. Definisi ini menurut Aranuh pada tahun 2005. Definisi lain menyebutkan sibling divari itu merupakan konflik atau perselisihan yang terjadi pada anak atau perselisihan antara kakak adik. Ini menurut Cozier pada tahun 2010. Definisi lain juga menyampaikan atau mengemukakan sibling divari merupakan kompetisi antara saudara kandung untuk mendapatkan cinta kasih, afeksi, dan perhatian dari satu atau kedua orang tuanya, atau untuk mendapatkan pengakuan atau suatu yang lebih. Definisi ini disampaikan oleh Lusa pada tahun 2010. Ya, setelah kalian memahami tentang apa itu definisi dari sibling divari, sekarang kita akan beranjak kepada beberapa aspek yang ada pada sibling divari ini sendiri. Nah, aspek tersebut antara lain konflik, kemudian yang kedua ada cemburu, dan yang ketiga adalah aspek kekesalan. Kita lihat satu persatu. Dari konflik. Konflik, apabila kita mendengar kata konflik, jadi konflik ini didefinisikan sebagai perilaku yang berlawanan. Nah, perilaku yang berlawanan ini bisa ditunjukkan dalam bentuk perilaku melawan, kemudian menolak, ataupun memprotes. Itu aspek konflik. Kemudian aspek yang kedua adalah cemburu. Cemburu ini akan muncul ketika terjadi ketidakpuasan kepada orang tua karena perlakuan berbeda satu sama lain. Nah, hal yang ditunjukkan apabila seseorang cemburu itu bisa karena iri hati maupun dengki. Itu aspek yang kedua. Kemudian aspek yang ketiga adalah kekesalan. Kekesalan ini biasanya dilampiaskan kepada saudaranya, baik adik ataupun kakak, dalam bentuk perasaan sebal atau marah terhadap saudaranya. Tadi kita sudah membahas tentang aspek, kemudian bagaimana sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sibling divari ini. Jadi ada faktor internal maupun faktor eksternal sebagai faktor pada sibling divari. Kita lihat faktor internal. Faktor internal itu bisa disebabkan oleh faktor temperamen anak, mungkin juga karena sikap anak, di mana anak akan mencari perhatian atau saling mengganggu dengan saudaranya. Ada juga faktor perbedaan usia atau jenis kelamin, faktor posisi dalam keluarga, dan faktor usia anak. Bagaimana dengan faktor eksternal?
Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi terjadinya sibling ini adalah, yang pertama adalah faktor dari sikap orang tua. Bagaimana sikap orang tua dalam mendidik anak-anaknya itu juga merupakan faktor yang mempengaruhi sibling. Kemudian faktor yang kedua dari faktor eksternal itu bisa disebabkan karena adanya pengetahuan orang tua tentang reaksi sibling rivalry. Jadi pengetahuan orang tua ini sangat mempengaruhi dan merupakan faktor eksternal terhadap sibling rivalry. Kita sudah bicara tentang faktor-faktor pada sibling rivalry. Mungkin ada baiknya sekarang kita melihat bagaimana reaksi sibling rivalry pada anak. Jadi beberapa anak yang mengalami sibling rivalry pada dirinya mungkin akan menimbulkan atau memunculkan suatu reaksi-reaksi. Antara lain yang bisa kita lihat mungkin akan muncul reaksi agresif. Jadi si anak akan memunculkan tindakan yang lebih agresif daripada biasanya. Kemudian juga reaksi yang lain mungkin akan dimunculkan adalah reaksi membangkang oleh sang anak. Kemudian juga rewel, bisa juga mengalami kemunduran. Misalnya, semula sudah tidak mengompol, sekarang mengompol lagi. Reaksi sibling yang lain yang bisa ditunjukkan pada anak mungkin akan memunculkan reaksi sering marah yang meledak-ledak. Mungkin juga sering menangis tanpa sebab, atau menjadi lebih manja atau lengket kepada ibunya. Ini adalah reaksi-reaksi yang mungkin bisa kita perhatikan, reaksi sibling yang akan muncul pada anak-anak yang mengalami sibling terhadap saudaranya. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi. Nah, tadi saat kita sudah melihat reaksi-reaksi anak dan kemudian kita bisa mendeteksi atau kita bisa kemudian menyimpulkan pada anak terjadi sibling, mungkin kita bisa melakukan KIE kepada orang tua bagaimana cara mengatasinya. Hal yang pertama yang bisa kita sampaikan, kita harus bisa sebagai orang tua itu untuk mendorong anak untuk saling mengungkapkan rasa sayang dan menanamkan rasa saling memiliki. Kemudian juga cara yang lain bisa dilakukan dengan jangan membanding-bandingkan anak, namun hargai keunikan anak masing-masing. Kita juga bisa memupuk harga diri anak, kemudian mengenali temperamen anak, mengajarkan anak untuk mengatasi konflik, tentunya juga dengan membuat peraturan yang jelas untuk ditaati. Dan yang paling penting adalah untuk mampu bersikap adil terhadap setiap anak. Demikian tadi cara-cara untuk mengatasi yang bisa kita informasikan kepada Ibu Nifas saat kita melakukan asuhan kepada ibu. Baik, demikian tadi sudah kita paparkan beberapa materi tentang sibling rivalry, mulai dari definisi, kemudian aspek, faktor-faktor yang mempengaruhi, sampai bagaimana cara kita mengatasi keadaan sibling rivalry ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian semua. Kita jumpa lagi pada mata kuliah asuhan kebidanan Nifas dan menyusui pada topik selanjutnya. Sampai jumpa.